Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari Banser Karawang menggeruduk Polres untuk mencari pemukulan anggotanya. Awal terjadinya bentrok antara Muhyiddin pendukung Habib Bahar Smith terkait atas penelitian ilmiah Imanuddin Usman Al-Bantani dari sudut nasab atau garis keturunan dan dari sudut sejarahnya yang menyatakan para Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad, yang menimbulkan kemarahan para Habib Ba'alawi kepada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani yang dituding sebagai dajjal dan perusak nasab para Habib Ba'alawi. Karena selama ini para Habib Ba'alawi merasa keturunan Nabi Muhammad dan paling sering Habib Bahar bin Smith menyatakan di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad. Bagi yang mencintai para Habib mendapat syafaat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebaliknya, bagi yang membenci para Habib Ba'alawi akan mendapat kutukan dari Allah yang Maha Kuasa. Karena para Habib Ba'alawi tidak dapat menerima pernyataan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, para Muhyiddin pendukung Habib Bahar Smith mendengar akan dilakukannya acara ceramah agama di Karawang yang diduga dihadiri Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Lalu kelompok Muhyiddin menyerang Banser pengawal acara tersebut yang merusak mobil Kiai sampai merusak kaca mobilnya pecah dan penyot-penyot, serta memukuli salah seorang anggota Banser sampai babak belur, dan ada anggota Muhyiddin mencari cara di antara peserta acara di mana yang bernama Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani akan dia bunuh selesai bentrokan tersebut, lalu pulang ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, pimpinan Banser Karawang melaporkan kejadian tersebut ke polisi Karawang agar mencari pelakunya. Sudah berselang beberapa hari belum ditemukan pelakunya, diduga polisi tidak bertindak. Kemudian Banser Karawang dengan jumlah yang banyak menggeruduk Polres Karawang dengan melakukan bentuk barisan sambil minta polisi mengungkap pelaku pemukulan anggota Banser yang dilakukan Muhyiddin pendukung Habib Bahar Smith tersebut. Tindakan kelompok Banser Karawang tersebut melaporkan pemukulan yang diduga dilakukan para Muhyiddin atau FPI sudah tepat sebagai pihak yang berwenang menangani perkelahian tersebut, dan Banser Karawang tidak mau main hakim sendiri. Timbul pertanyaan, kenapa polisi Karawang tidak berusaha mencarinya? Karena bentrokan tersebut antara kedua kelompok besar, terlebih masalah agama Islam, yaitu antara kelompok Kiai Nusantara dengan kelompok Habib Ba'alawi pendatang dari Arab Yaman, sehingga seakan polisi tidak berani bertindak. Polisi lebih berpihak kepada para Habib Ba'alawi. Dalam satu daerah ada polisi menyatakan kepada Gus Abbas saat memberi ceramah di panggung menyatakan, jangan membahas masalah nasab Habib, langsung ulama. Gus Abbas menyatakan, kalau polisi tidak berani membela yang benar, buka saja baju seragam polisinya. Karena yang dia lawannya para Habib yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad alias palsu yang mencemarkan Nabi Muhammad merupakan perbuatan penodaan agama Islam. Perselisihan para Habib Ba'alawi dengan kelompok Kiai Nusantara awalnya perseteruan tersebut terjadi di antara mereka. Sekarang sudah berkembang sampai Mahfud MD, mantan Menteri Polkam, yang menyatakan terusik rasa nasionalismenya. Mahfud MD
karena para Habib Bahalawi menyatakan para pahlawan nasional termasuk Pangeran Diponegoro Habib Bahalawi juga menyatakan kemerdekaan Indonesia jasa para Habib Bahalawi. Demikian juga Pancasila itu bisikan Habib Bahalawi kepada Presiden Soekarno. Demikian juga masalah Habib Bahalawi sudah masuk ke lembaga DPR yang mendengarkan semua pernyataan kelompok Bahalawi, mulai pernyataan semua pahlawan nasional keturunan para Habib Bahalawi. Para Habib Bahalawi merasa lebih tinggi dari Kiai Nusantara, menyatakan sejelek-jeleknya Habib Bahalawi lebih mulia dari 70 Kiai Nusantara, dan para Habib Bahalawi lebih tinggi dari pejabat negara. Terlebih Habib Rizik Syihab sering melakukan demo-demo untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya, menuding Presiden Joko Widodo Pancasila ditaruh di pantat dan menggoblok-goblokkan Presiden Joko Widodo. Demikian juga Habib Bahar Smith melakukan demonstrasi untuk menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Padahal Presiden Joko Widodo meraih jabatan presidennya lewat pemilihan umum tahun 2014 dan tahun 2019 dengan suara terbanyak sesuai prinsip demokrasi, serta menuding Presiden Joko Widodo tidak ada titiknya alias banci. Padahal Presiden Joko Widodo punya 3 orang anak. Juga mengeluarkan pernyataan yang tidak masuk akal yang merusak cara berpikir masyarakat, yang menyatakan sejelek-jeleknya Habib Bahalawi tetap masuk surga, dan pernyataan ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Kalau perilakunya jelek, suka main perempuan dan pencuri, tentu masuk neraka, bukan masuk surga. Menyatakan para Habib dalam satu hari bisa 70 kali naik surga tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, sedangkan Nabi Muhammad naik ke surga hanya 1 kali selama hidupnya. Demikian juga Habib Lutfi bin Yahya suka membuat kuburan palsu yang namanya terkenal sebagai pejuang bangsa, dan raja-raja di atas batu nisannya ditulis namanya keturunan Habib Bahalawi. Padahal di dalam tanah tersebut tidak ada jenazahnya. Demikian juga kuburan raja-raja atau mantan pejabat tinggi ditambah namanya Habib Bahalawi. Setelah anggota DPR Irma Suryani dari fraksi Nasdem mendengar pernyataan para Habib Bahalawi sangat tidak baik, perlu ditindaklanjuti, yang bisa terjadi ingin menguasai bangsa Indonesia, tetapi tujuan sebenarnya kita tidak tahu. Sepertinya pemerintah harus bertindak secara tegas, jangan sampai meluas pertentangan Kiai Nusantara dengan para Habib Bahalawi yang terjadi seperti di Karawang tersebut. Pemerintah harus bersikap tegas menindak para Habib Bahalawi karena asal mulanya keributan tersebut datangnya dari para Habib Bahalawi sangat emosi menanggapi hasil penelitian ilmiah Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani yang menyatakan para Habib Bahalawi terputus garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Seharusnya para Habib Bahalawi tidak perlu marah dan emosi, cukup ditanggapi secara ilmiah juga bahwa para Habib Bahalawi keturunan Nabi Muhammad, tetapi karena tidak bisa membantahnya secara ilmiah bahwa para Habib Bahalawi keturunan Nabi Muhammad, tidak perlu marah dan menerimanya sesuai dengan faktanya, malah menanggapinya penuh kemarahan yang berakibat kelompok Muhyiddin pendukung Habib Bahar bin Smith menyerang Banser Karawang sampai mobil Kiai rusak, di mana kaca-kacanya mobilnya pecah dan bodinya penyot-penyot, dan ada anggota Banser yang luka-luka sampai masalahnya dilaporkan ke kantor polisi Karawang untuk mencari pelakunya agar dihukum hakim sesuai perbuatannya. Ternyata polisi Karawang diduga tidak bertindak sampai Banser
Karawang dengan jumlah yang banyak menggeruduk Polres Karawang. Bila sampai tidak ditanggapi Polres Karawang, diduga Bansar Karawang akan menyerang kelompok Muhyiddin, pendukung Habib Bahar bin Smith, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya, polisi harus bertindak secara tegas, maksudnya bagi yang salah dihukum sesuai perbuatannya, sedangkan pihak yang benar diberi perlindungan hukum, dan netral, tidak boleh berpihak ke salah satu pihak yang bersengketa, karena kedua belah pihak yang bermusuhan sesama warga negara Indonesia demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.